Stop activity. Tension. On your seat. Ready. Before the lesson, let's pray now. Finish. And is. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini kita ulangi lagi kemarin tentang yang namanya turunan. Besarin lagi. Ya, turun. Ini sama, saya dapat materi dari AI, teman-teman. Jadi kita bareng-bareng belajar. Jadi notasinya ada tanda ini ya, teman-teman. Turunan ke X. Terus ada dua, turunan yang ini dan turunan yang ada pembaginya. Oke, turun lagi. Nah, ini dia. Fx sama dengan 2x. Duanya kalau udah ada tanda turunan, turunan ke x sama dengan 2 yang pangkat turun ke depan. X-nya tadi yang 2 kurang 1, berarti x-nya tinggal 1. Jadi turunan dari 2x sama dengan turunan dari x kuadrat sama dengan 2x, seperti itu. Itu ketentuan dari mana? Ketentuannya dari rumus ya, teman-teman ya. Turun lagi. Nah, ini untuk turunan berikutnya. Fx1 turunan dari Fgx, maka nanti kalau untuk yang ada ininya satu lagi dy per dx, nah ini dikalikan ini jadi rumusnya dari mana sudah ditentukan oleh doktor matematika. Turun lagi, ini contohnya 2x, nah dari sini maka y nya sama dengan U kuadrat. Contoh turun lagi. Nah, ini rumusnya dimasukkan sini. 2x tadi pangkatnya turun ke depan, terus ini dikali sama dengan 2 kali 2 sama 4, terus 2x nya tetap, jadi hasilnya 4 dalam kurung 2x plus 3. Ini keluar langsung kalau teman-teman proses lewat AI. Turun lagi. Nah, ini ketentuan yang kedua. Nah, dicari Y, maka U dan V nya itu dia maju ke depan, terus U nya ini diturunkan, V nya diturunkan, maka ketemu Y sama dengan X kuadrat dikali X plus 1. Turun lagi. Nah, setelah dihitung ketemunya 2X tutup kurung X plus 1 tutup kurung plus x kuadrat dikali 1. Turun lagi. Nah, ini ketentuan berikutnya, fungsi pembagian pada question rule. Y sama dengan U dibagi V. Nah, sama rumusnya, bedanya tadi ini ketentuan rumusnya dari mana? Dari orang matematika. Turun lagi. Nah, ini contohnya, ini telah saya juga memproses ini lewat AI, teman-teman. Y sama dengan x kuadrat, ini cuman pengertian aja. Turun. Nah, yang tadi rumusnya dimasukin. Nah, 2x dan seterusnya sampai teman-teman nanti bisa pahami sendiri. Turun lagi. Ini jabarannya. Nanti akhirnya ketemu seperti ini. Turun lagi. Nah, ini sama turunan tingkat kedua. Nah, ini turunan tingkat 2 berarti ada tandanya 2. Turun lagi. Langsung 3x. Jadi setelah diturunkan 3x ke depan, ini kan tadi 3 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 1 sama 2 dikurang lagi, ini turunan kedua. Yang tadinya 3 kali 2 jadi 6x, seperti itu. Turun lagi. Nah, ini sama diturunkan ke depan ya, teman-temannya. Ini 3 masuk ke depan, ini jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kurang 1 sama dengan 2 nya kurang 1 sama dengan 1, jadi tinggal T pangkat 1, dan 3 nya kali 2 sama dengan 6. Turun lagi. Nah, oke, masuk lagi yang soal aplikatif.
Maaf. Nah itu 13. Nah ini besarin lagi. Lebih besar lagi. Nah ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya rumus turunan ini sebenarnya kalau teman-teman nanti kalau udah menjadi S3 atau S2, teman-teman membuat konstanta baru, aturan baru, ya, ini contohnya dalam bidang teknik rekayasa otomotif. Ini nanti ada 10 soal, tolong teman-teman kerjakan buat pertemuan ke depan. Ini saya bacakan dulu dalam bidang teknik rekayasa otomotif, seorang analisis penggerak kendaraan sangat penting untuk memahami performa, efisiensi, dan keselamatan kendaraan. Jadi ibaratnya teman-teman menganalisis tentang performa sama efisiensi keselamatan kendaraan. Salah satu aspek yang dianalisis adalah hubungan antara posisi, kecepatan, dan waktu saat berkendara. Nah ini, jadi teman-teman menganalisis pergerakan yang hubungannya kan, kalau S1 teman-teman itu hanya menggunakan rumus. Kalau S2 teman-teman menggunakan dua variabel nih, antara posisi, kecepatan, dan waktu. Tapi kalau teman-teman meneliti terus menghasilkan ide yang baru, nah itu ada novelty baru, teman-teman bisa menjadi doktor dan lain-lain, dan itu bisa tembus jurnal. Syaratnya inilah fungsi dari turunan dan integral salah satunya ya, fungsinya nih. Jadi lanjut, jadi seorang teknisi atau taruna TRO melakukan uji jalan pada sebuah kendaraan untuk mengetahui karakteristik geraknya. Kemarin yang ikut di aula siapa? Sidang seminar terbuka Sinta 2, seniornya nggak ada ya? Tapi bukan di aula. Bukan di aula, di mana? Di kelas Mawar 5. Oh, di Mawar 5. Dia ngeluarin rumus nggak? Lupa. Udah. Jadi biasanya nanti tentang apa? Ingat nggak? Fluida rem itu bisa, makasih, tentang fluida rem itu bisa dimasukin itu tadi, hubungan antara suhu fluida rem atau tekanan pada cakram pengereman kan, dan suhunya nanti diganti X jika ditekan berapa lama suhunya meningkat berapa, terus tekanannya berapa, fluidanya. Nah ini salah satu fungsi dari rumus turunan. Kebetulan ini konstantanya atau variabelnya cuma 2, posisi kendaraan ini meter dan waktu atau detik. Untuk mengetahui seberapa kecepatan kendaraan bergerak tiap waktu, teknisi tersebut perlu menentukan kecepatan kendaraan untuk laju perubahan terhadap waktu. Jadi ini pengereman kalau ini kalau salah ya. Terus turun lagi, pertanyaannya tentukan fungsi kecepatan dari posisi tersebut. Menghitung kecepatan kendaraan pada T selama 2 detik. Jadi hitung kecepatan kendaraan pada saat T nya 2 detik. Nah dimasukkanlah T nya 2, turun. Nah ini turun lagi. Ini soalnya ya teman-teman. Untuk penjelasannya kita masuk ke satu lagi, yang file satu lagi, yaitu besarin. Nah saya ini ingin menyampaikan ini aja. Nah, nanti setelah itu teman-teman menyampaikan apa yang telah ditulis di pertemuan 12. Jadi kendaraan awal memiliki kecepatan V0, terus sistem rem menghasilkan gaya gesek pada roda, terus gaya ini menyebabkan perlambatan atau percepatan negatif. Yang namanya di rem itu kan percepatannya makin lama makin berkurang, itu makanya disebut percepatan negatif. Nah di sini jadi teman-teman kalau TRO itu pasti hubungannya nggak jauh sama fisika. Jadi matematika sama fisika itu dicampur jadi TRO ya. TRO ini matematika dan fisika biasanya jadi satu. Terus kenapa kemarin mungkin si pencatat teman-teman tahu kenapa RSTJ ada IPS? Karena kurang terhadap perhitung-hitungan, makanya bisa masuk IPS. Kalau teman-teman di sini TRO
IPA dan paling nggak ada matematikanya, karena ada ilmu dasar tentang fisika dan matematika. Turun lagi. Nah ini terus kecepatan awal kendaraan saat rem diinjak 10 meter per sekon. Jadi ada kendaraan 10 meter per sekon, V0 atau V awal. Turun lagi. Nah, mengalami perlambatan konstan min 2 meter persegi, min 2 meter per sekon kuadrat persegi lagi. Nah, ini didapat dari rumus percepatan, misalkan setelah berapa detik kecepatannya berapa, setelah berapa detik lagi kecepatan berapa, maka ketemulah percepatannya 2 meter persegi. Mengapa? Karena ada percepatan berlawan dengan arah gerak kendaraan. Nah ini, ada percepatan makin kencang, ada percepatan makin melambat. Kalau melambat, minus, turun. Nah ini rumus fisika ya. Mungkin teman-teman pernah lihat VOT tambah setengah AT. Berarti S, jarak T sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Turun lagi. Nah turun lagi ya, ini tadi ketentuannya ya. Nah ketemu akhirnya kan S sama dengan T atau S. Nah, jarak ke T itu maksudnya waktu, jarak yang diperlukan saat T-nya, jarak yang terjadi saat pengereman atau T-nya sekian detik. Nah ini dikali 10 kali T kuadrat, maka rumusnya seperti ini. Turun lagi. Jadi kontribusi dari kecepatan awal nih 10T, terus T kuadrat efek pengereman atau perlambatan. Turun lagi. Nah ini setelah, jadi teman-teman nanti naik dikit, turun dikit, maaf. Nah jadi ini data kecepatan yang teman-teman, ini saya minta jabarkan di AI ini, buatkan data dukungnya. Jadi teman-teman melaksanakan penelitian, ketemulah data seperti ini. Ini ceritanya nggak ada rumusnya ya. 0, terus kalau T-nya 0 dimasukin T sama dengan 0 kali ini ketemunya T. Kalau T-nya 1 berarti 10, T kuadrat 1 berarti 9, dan seterusnya. Dan ada beberapa penelitian yang nggak masuk nih ceritanya. Jadi setelah direm selama 6 detik, beberapa mobil cuman 24 meter. Nah, kemungkinan pas waktu pengereman atau waktu teman-teman melakukan penelitian pengereman ada kelicin ataupun pas kebetulan lagi nggak konsentrasi. Nah ini ceritanya data, tapi saya nggak disampaikan waktu awal. Ini cuman saya menjelaskan fungsi dari turunan tadi biar hubungannya sama penelitian yang akan teman-teman buat seperti itu. Walaupun masih tingkat 1, paling nggak saya ngasih gambaran fungsi dari turunan ini. Turun lagi, terus kendaraan berhenti di 5 detik dengan jarak 25 meter. Nah jadi ada salah satu percobaan kendaraan berhenti setelah 5 detik dengan jarak 25 meter di sini nih tadi ya. Terus hitungkan hubungan turunannya. Nah tadi diturunkan ya, hubungan nama turunnya tadi 10T, diturunkan VT. Jadi pertama jarak, terus ini kecepatan, T-nya T pangkat 1 dikurang 1 berarti T pangkat 0, T pangkat 0 nya 0 berarti ini tinggal 10, 2T, T2, T kuadrat, maaf, T kuadrat diturunkan jadi 2T. Nah ini fungsi turunannya. Terus turun lagi. Nah jadi tadi dimasukkan rumus, ternyata valid. Untuk T-nya sama dengan 5 tadi ketemu di atasnya. Jadi konsisten apa yang rumus yang digunakan dengan kondisi yang di lapangan. Nah, ini datanya telah direkayasa, kita sesuaikan. Walaupun nanti pas teman-teman melakukan penelitian banyak distraksi, atau pada saat teman-teman melakukan penelitian yang disuruh ngerem kadang-kadang ngantuk dan lain-lain, itu beda cerita.
Turun lagi, ada lagi. Nah, jadi untuk ini contoh pengereman ya, untuk model menggambarkan kondisi nyata seperti pengereman pada jalan datar. Tapi kalau jalan menanjak atau turunan beda lagi, dipengaruhi sudut theta kemarin teman-teman buat, terus atau dipengaruhi sin cos tangen. Nah, itu dipengaruhi tergantung. Kalau ini kebetulan jalan datar jadi satu sistem pengereman yang stabil, terus tidak adanya slip normal, ataupun pada saat tadi saya bilang bahwasanya teman-teman partner untuk pengeremannya itu ya rem. Nah, berarti ternyata dia ngantuk dan lain-lain, itu bisa menyebabkan hasil dari penelitian tidak valid. Di sini digunakan tadi tadi itu kebetulan digunakan untuk menghitung jarak pengereman, menentukan waktu respon sistem rem, dan keselamatan kendaraan. Jadi dari penelitian tadi bisa teman-teman menghitung jarak rem yang ideal itu berapa sih, terus waktu respon sistem rem itu berapa. Makanya sampai keluar namanya atur jarak sekian meter, itu sebenarnya ada penelitian yang seperti ini, yaitu salah satu kalau bisa kompetensi yang bisa kalau bisa itu adalah kompetensi yang teman-teman miliki terhadap aturan tersebut. Jadi kalau orang mau menetapkan aturan pastinya ada dasar. Nah, inilah hasil hitungan dari teman-teman, misalkan seperti itu. Turun lagi. Ternyata sistem turunan ini bisa juga digunakan untuk ECU, terus rem ABS dengan model yang sederhana tapi akurat. Tapi menurut saya nggak sederhana banget sih ya. Ada hitungan, ada rumus dan lain-lain. Turun lagi. Nah, ini rumus ini. S 10T 10T dikurang T kuadrat. Ini intinya ada data fisik, kecepatan awal, perlambatan, persamaan gerak, kinematika, penyederhanaan model, teknik analisis, sama nanti kalau di lapangan mungkin ada miunya atau kelicinan jalan, tergantung. Baik, ini yang saya sampaikan adalah bagaimana cara turunan bekerja atau turunan digunakan untuk teman-teman pada saat bersekolah di PKTJ untuk menulis karya ilmiah. Fungsinya ini. Jadi kalau teman-teman bingung, buka turunan lagi, buka materinya. Kalau masih bingung, tanya AI, gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke materi yang telah teman-teman buat. Seperti biasa, perkenalkan kata-kata hari ini, dapat poin 10.